Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita bisa bertemu via video atau kita bertemu dengan online. Yang awalnya harusnya pertemuan ini kita sepakati atau kemarin Pak Awang sudah bilang kalau hari ini kita akan ada kuliah offline, tetapi karena ada satu dan lain hal, maka kuliah offline hari ini ditiadakan. Nah, nanti setelah mid semester atau UK kedua, insya Allah teman-teman akan mulai untuk kuliah offline. Gitu ya. Jadi, hari ini kita akan bahas soal konsep modern birokrasi. Kalau teman-teman waktu pertama membahas soal birokrasi, teman-teman dikenalkan oleh birokrasi-birokrasi klasik yang ada Mosca, kemudian Hegel, kemudian Weber, kemudian Robert Musil, dan lain sebagainya. Nah, pandangan-pandangan itu bersifat klasik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal konsep modern, ini konsep seperti apa, gitu ya. Jadi kita akan lebih menganalisa atau mendiskusikan soal konsep modern birokrasi. Nah, apa sih itu modern birokrasi atau birokrasi modern? Birokrasi modern itu adalah birokrasi yang dijalankan melalui sebuah cara yang masuk akal dan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berangkat dari sebuah rasionalitas. Kalau kita bicara rasionalitas, mungkin teman-teman pada saat dikenalkan oleh filsuf atau teori-teori klasik terkait dengan birokrasi, itu Max Weber memang mengutarakan bahwa birokrasi itu harus bersifat rasional ya. Nah, kita berangkat dari sini. Jadi pada abad 19 waktu itu rasionalitas birokrasi itu diperkenalkan. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa birokrasi sebagai jenis organisasi yang paling efisien ditandai dengan hierarki dan kesatuan komando. Jadi menurut filsuf dari Jerman atau sosiolog dari Jerman ini mengatakan bahwa ketika kita bicara organisasi pemerintahan dan itu adalah birokrasi, maka yang paling efektif dijalankan adalah birokrasi yang bersifat hierarki. Hierarki itu adalah ada hubungan vertikal, atau ketika kita bicara hierarki ada kepala, kemudian staf dan lain sebagainya, turun ya. Jadi hierarki itu dari atas ke bawah, top down. Kemudian satu kesatuan komando yang memimpin hanya satu, tidak ada pemimpin-pemimpin lain. Ya satu komando yang pada akhirnya birokrasi ini akan mengakibatkan sebuah keseragaman gitu ya. Jadi semuanya itu seragam serta pembagian kerja dan spesialisasi tugas. Nah, ini kita udah bicara soal peran dan fungsi birokrasi minggu kemarin ya. Jadi yang dikatakan pembagian kerja apa? Ada jelas pekerjaan itu seperti apa, kemudian ya udah dibagi. Ada yang mengerjakan A, ada yang mengerjakan B. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama di sebuah organisasi birokrasi atau pemerintahan itu. Apa yang dimaksud seragam? Nah, seragam ini adalah ketika kita bicara soal peraturan, kita bicara soal kebijakan, kita bicara soal bagaimana SOP dibuat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan yang lain. Jadi semuanya itu satu komando di pusat dan semuanya mengimplementasikan kebijakan itu. Gitu. Nah, selain itu, urusan kepegawaian berdasarkan jasa dan promosi, aturan secara universal diterapkan untuk mengatur sistem kerja dan komunikasi yang berwujud formal. Bagi Weber, birokrasi tipe ideal adalah yang lebih mengunggulkan daripada struktur otoritas tipe tradisional dan karismatik. Kita udah bahas juga ya kemarin karismatik itu seperti apa, tradisional itu seperti apa. Nah, karena birokrasi ini didasarkan pada hukum keputusan rasional dan keahlian. Jadi, kalau kita bicara tipe organisasi, menurut Weber kemarin dibagi menjadi dua, tipe tradisional dan karismatik. Tetapi pada saat abad 19, Weber memperkenalkan
hal yang baru atau birokrasi yang baru dengan yang namanya rasionalitas, gitu ya. Nah, rasionalitas ini berdasarkan apa? Tidak didasarkan daripada wewenang yang turun-menurun atau seseorang yang mempunyai powerful kemudian dia bisa melakukan apa saja. Tetapi lebih didasarkan kepada hukum, keputusan yang rasional berdasarkan keahlian sehingga itu akan menjadikan birokrasi lebih efektif, efisien, seperti itu. Nah, rasionalitasnya apa? Rasionalitasnya adalah proses administrasi dalam kegiatan birokrasi itu hanya dapat menjadi efisien, rutin, dan non-partisan apabila cara kerja organisasi itu dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi atau output yang standar dan pasti gitu ya. Nah, rasionalitas birokrasi ini juga banyak diikuti oleh birokrasi pemerintahan. Apa sih yang diikuti? Yang diikuti adalah legal formalnya. Segala sesuatu dibuat formal, dibuat ada standarnya, dibuat ada SOP-nya, bahkan budaya di organisasi pemerintahan pun banyak yang dibuat formal. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat di daerah teman-teman sendiri. Apakah sampai hari ini rasional legal formal itu masih diterapkan? Saya kira jawabannya ya, masih. Karena semuanya kita bekerja di pemerintahan itu semua berdasarkan aturan. Ada standar operasional prosedurnya, ada kebijakan, regulasi yang mengikat, gitu ya. Kemudian di sekitar kita ada hierarki struktur organisasi ya. Kalau kita bicara soal birokrasi sebagai organisasi, unit organisasi, nih, saya merecall pemahaman teman-teman yang kemarin, lengkap dengan uraian tugas, jabatan, dan kewenangan. Itulah hierarki. Tugas-tugas telah diatur siapa yang mengerjakan apa, kemudian lengkap dengan pembagian ruangan, jenjang komando, dan lain sebagainya. Kemudian standar baku berupa SOP selalu ada di mana-mana. Oh, SOP sosialisasi, SOP vaksin misalnya. SOP apapun itu kalau di pemerintahan pasti dibuat. Pengawasan berupa kontrol terhadap pelaksanaan SOP terus ditingkatkan. Aturan disiplin pegawai setiap hari mengintai pegawai yang mencoba melanggar. Itulah rasionalitas. Jadi semuanya ada aturannya, semua dibuat tertulis, jadi siapapun yang melanggar dan lain sebagainya ada hukumannya juga. Sampai aturan disiplin pegawai pun dibuat di PP nomor 53 tahun 2010. Kalau mau cek apa saja disiplin pegawainya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara birokrasi modern, kita pecah menjadi 7 bagian. Biasanya yang atau secara general, birokrasi secara modern itu dibagi menjadi 7. Pertama adalah birokrasi sebagai organisasi rasional. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Kedua, birokrasi sebagai inefisiensi organisasi. Loh, kenapa kok bisa inefisiensi organisasi? Gitu kan. Kemudian birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat, birokrasi sebagai kekuasaan, bukan administrasi ya, kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, birokrasi sebagai suatu organisasi, hanya organisasi nggak pakai rasional, birokrasi sebagai administrasi negara atau administrasi publik, dan birokrasi sebagai masyarakat modern. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, ketika kita bicara birokrasi sebagai organisasi rasional, ada 3 hal di sini. Pertama adalah ketika kita bicara rasional, itu kan artinya yang bisa dinalar gitu ya dengan logik gitu. Nah, organisasi itu pertama harus memaksimalkan efisiensi dalam organisasi. Itu kuncinya. Jadi sebagai organisasi rasional, dia harus memaksimalkan atau mengutamakan efisiensi dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana kerja cepat, bagaimana efisien anggaran, dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan kalau kita bicara organisasi rasional. Kemudian yang kedua, ada stabilitas organisasi. Nah, karena adanya efisiensi, kemudian ada pembagian kerja, dan lain sebagainya, pada akhirnya organisasi rasional di birokrasi itu menginginkan sebuah stabilitas organisasi. Jadi organisasi stabil, tidak tidak
naik turun, tetapi diusahakan untuk stabil. Kemudian dalam pengertian ini, birokrasi itu dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Setiap tindakan birokrasi hendaknya mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Seperti yang kita bahas di awal tadi, Max Weber pernah mengatakan bahwa ketika rasional kita tidak akan bicara soal karismatik, kita tidak akan bicara soal tradisional, tetapi kita bicara ada landasan hukumnya. Kemudian kita bicara ada acuan payung hukumnya dan lain sebagainya, gitu. Kemudian kedua, ketika kita bicara birokrasi sebagai inefisiensi organisasi, apa itu? Inefisiensi itu kan berarti tidak efisien ya sebagai organisasi. Inefisiensi berarti ada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Pertama, ukuran organisasi. Saya pernah mengatakan di peran fungsi bahwa organisasi itu ramping, organisasi itu gemuk, apa organisasi itu hanya miskin fungsi kayak struktur atau sebaliknya, kayak miskin struktur kayak fungsi. Yang lebih baik yang mana? Tentu yang kaya fungsi. Jadi dia tidak banyak organisasi pemerintah atau instansi pemerintah, tetapi fungsinya banyak. Daripada banyak dinas-dinas tetapi nggak ada fungsinya, karena nggak ada yang mau dikerjakan. Itu ukuran organisasi. Kemudian kedua, introversi ketertutupan kelompok. Nah, ini biasanya tradisional atau konvensional tipe ya. Jadi masih ada kelompok-kelompok tertentu di dalam sebuah organisasi pemerintah. Nah, di mana hal ini mempengaruhi penekanan pada umur atau senioritas. Gitu ya. Jadi karena saya PNS baru, ya Anda yang dapat pekerjaan lebih banyak karena baru di training dan lain sebagainya. Ini adalah ya unsur senioritas. Tentu ini nggak akan membuat organisasi efisien kan, malah inefisiensi. Kemudian ketika ada senioritas, ketika ada introvert, kemudian ukuran organisasi tidak sesuai, maka kurang inisiatif, kemudian lamban, kemudian duplikasi usaha dan lain sebagainya. Departementalisme itu adalah ego sektoral gitu ya. Jadi masih ada ya kan pekerjaanku cuman ini, saya sebagai senior hanya mengerjakan ini, itu urusanmu dan lain sebagainya. Itu membuat birokrasi itu tidak efisien ya, atau birokrasi disebut inefisiensi gitu. Jadi ketika kita bicara soal sekali lagi inefisiensi, berarti organisasi itu berjalan ya tidak sesuai dengan tujuan tujuan organisasi ada, tetapi tidak dijalankan. Prosesnya itu malah membuat kacau atau malah membuat organisasi itu tidak nyaman. Kenapa? Karena ada unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya status quo, gitu. Apa sih status quo? Nah, status quo itu adalah istilah di ilmu politik atau di ilmu sosial ya, ini keadaan sebagaimana ketika belum terjadi peperangan. Nah, maksudnya adalah kondisi yang ada saat ini atau yang ada sekarang itu seringkali bermakna negatif atau berlawanan. Nah, ini memang lekat dengan yang namanya hierarki atau kondisi status quo. Ini adalah kondisi di dunia kerja yang hierarki untuk menyatakan kondisi yang kondisi yang telah berjalan lama gitu. Jadi ini persoalan klasik tetapi masih dijalankan gitu. Jadi tidak ada transformasi, tidak ada
keinginan untuk berubah. Ya, karena masih menganggap bahwa ya di sini senioritas, di sini ada kelompok-kelompok tertentu, di sini nggak pernah inisiatif dan lain sebagainya. Itu menimbulkan status quo di dalam sebuah organisasi pemerintahan. Nah, lebih lengkapnya ketika kita bicara inefisiensi organisasi birokrasi sebagai inefisiensi birokrasi, itu adalah organisasi yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal, yang mana pertama, sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang sudah diformulasikan secara baik, di mana masing-masing mengandung wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang memungkinkan setiap orang dapat bekerja sama secara efektif. Kemudian sistem penugasan pekerjaan kepada orang-orang berdasarkan kekhususan bidang-bidang kerja masing-masing. Kemudian sistem terencana dari suatu bentuk kerja sama yang memberikan peran tertentu untuk dilaksanakan kepada anggotanya. Nah, ini ketika kita bicara organisasi yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas gitu ya. Tetapi kalau sebuah organisasi pemerintahan tidak memiliki aturan yang jelas, SOP, makanya tadi kita bicara rasionalitas, ya akan mungkin hipotesisnya akan ya menjadi organisasi menjadi tidak efisien, organisasi menjadi tidak efektif dijalankan dan lain sebagainya. Oke, kemudian kalau kita bicara birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, apa itu? Pertama, pasti kalau kita bicara pejabat, sistem kontrol berada di tangan para pejabat. Pejabat itu adalah areanya politik ya. Jadi kemarin kita sudah membedakan itu pejabat politik dan juga pejabat pemerintahan itu berbeda. Ya, jadi kalau yang pemerintah birokrasi ya paling tinggi sekda, kemudian kalau kita bicara ranah politik ya menteri itu ya bagian dari politik walaupun itu di pemerintahan. Dengan kekuasaan pejabat maka kebebasan warga negara bisa menjadi terancam. Itu bisa ya, typo. Jadi biasanya ini adalah kalau terjadi penyelewengan kekuasaan atau tindakan yang menggunakan kewenangannya atau kekuasaannya seenaknya dia, karena dia merasa punya power yang tinggi, jadi dia bisa melakukan apa saja gitu. Kemudian pemerintahan yang dijalankan oleh para pejabat. Kemudian birokrasi merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan itu dibuat guna mempermudah proses pelayanan publik. Nah, birokrasi sebagai kekuasaan pejabat intinya yang punya power atau yang punya kuasa itu yang menjalankan atau yang membuat semua aturan dan lain sebagainya itu ya pejabat, di tangan pejabat gitu. Kemudian kalau ini birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat. Kalau tadi birokrasi sebagai kekuasaan, beda ya. Kalau administrasi pemahamannya adalah maknanya birokrasi hampir sama dengan birokrasi sebagai administrasi publik. Kenapa? Karena birokrasi dalam hal ini disamaartikan dengan administrasi publik, yang mana proses pengelolaan sumber daya publiknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Nah, birokrasi ini adalah unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien, dan juga rasional. Jadi secara administratif, kalau kita bicara administrasi publik itu kan lebih ke ya administrasi, ya birokrasi gitu ya. Jadi ya ini dijalankan oleh pejabat tetapi dalam bidang administrasi. Nah, kemudian birokrasi sebagai administrasi negara, pertama birokrasi berorientasi sebagai abdi bagi penguasa dan strata sosial yang utama.
Kemudian sepenuhnya tunduk pada penguasa, bersifat otonom dan berorientasi pada keuntungan sendiri, berorientasi pada diri sendiri tetapi secara umum yang juga melewati negara ketimbang pada strata tertentu. Nah, artinya di sini adalah bahwa birokrasi ini sebagai abdi bagi penguasa, ya apa yang terjadi di Indonesia hari ini bahwa birokrasi sebagai administrasi publik itu masih sangat bisa dan masih sangat memungkinkan untuk diintervensi oleh politik. Jadi bahasanya birokrasi itu adalah bawahannya politik gitu ya. Makanya itu berorientasi sebagai abdi bagi penguasa. Sepenuhnya tunduk pada penguasa, kemudian bersifat otonom dan ya tetap berorientasi kepada pelayanan tetapi lebih menguntungkan atau mementingkan keuntungan sendiri. Kemudian terakhir birokrasi sebagai ciri dari masyarakat modern. Artinya apa? Bagi masyarakat modern, keberaturan merupakan sebuah keharusan gitu ya. Jadi masyarakat hari ini itu menginginkan bahwa semuanya itu rapi, semuanya itu ya ada aturannya. Kemudian keberaturan itu dapat dicapai jika dilaksanakan oleh suatu institusi formal yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat. Siapa? Ya birokrasi. Kemudian institusi formal itu ya adalah birokrasi gitu ya. Jadi harapan masyarakat itu adalah ketika adanya aturan yang jelas, ketika ada SOP yang jelas, ketika ada regulasi yang jelas, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ya tadi kita balik lagi ke yang namanya rasional. Organisasi sebagai birokrasi sebagai organisasi rasional. Gitu. Nah, kemudian diskusinya adalah berikan contoh masing-masing satu saja terhadap 7 konsep birokrasi modern yang kita sudah bahas tadi. Mulai dari rasional birokrasi, kemudian kita bicara soal inefisiensi, kita bicara soal birokrasi sebagai kekuasaan para pejabat, administrasi para pejabat, dan lain sebagainya. Sebutkan satu contoh saja. Bisa teman-teman ngambil pada saat zaman Soeharto, Soekarno, dan lain sebagainya itu bebas. Kalau misalnya memang hari ini tidak ada contohnya, teman-teman boleh flashback ke zaman presiden atau penguasa pada saat itu gitu. It's okay. Atau kalau mau broadly, teman-teman juga bisa cari contoh-contoh di negara lain juga boleh. Gitu ya. Saya cuma minta satu dan ini tugasnya 1 minggu seperti biasa untuk di my class. Kemudian ya ketika nanti teman-teman ada pertanyaan soal materi ini silahkan nanti ditanyakan japri ke saya atau WhatsApp group. It's up to you. Nanti insya Allah saya akan berikan diskusi lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu, teman-teman bisa belajar sesuatu. Dan jika ada yang belum jelas, silahkan nanti ditanyakan ke saya atau mau diskusi soal jawaban ini juga it's okay. Anything gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan ceramah ini atau penjelasan ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk melihat video ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.